Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman yang berada di Atrium Artos Mall? Alhamdulillah sehat ya. Meskipun saya dengar ini jawabnya dari hati, tapi saya suka pakai telepati. Baik, ini masih di hari kedua Festival Jurnalistik yang kemarin sudah dimulai pada Rabu 23 April 2025 dan hari ini spesial akan ada. Tadi sudah di episode pertama talk show Hari Pers Nasional di hari kedua ini 24 April 2025 membahas tentang JKN. Dan di edisi kedua atau episode kedua ini kita masih membahas yang sama. Karena mengingat hal ini tentu menjadi salah satu hal yang penting dan tak boleh terabaikan, di mana jaminan kesehatan nasional yang menjadi harapan bagi setiap insan dan juga setiap lapisan. Dengan sekitar 90% penduduk ikut serta akses kesehatan kini sudah berada di dalam genggaman. Di Kota Magelang sendiri inovasi terus hadir untuk menjangkau. Kemudian layanan publik juga mendekat. Tidak hanya di sudut ruangan yang mereka tatap, tapi pertanyaan kemudian berapa di antara kita yang benar-benar peduli tentang literasi dan juga edukasi. Bagaimana pula komitmen dan peran dari masing-masing lini yang akan terus bisa saling melengkapi. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita yang sudah tidak asing. Karena mungkin yang mengikuti PWI Kota Magelang di YouTube officialnya sudah mengikuti episode sebelum ini. Masya Allah, dua bidadari cantik ini kita bangga sekali mewakili perempuan masih di April. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini Mbak Putri. Selamat Hari Kartini Dokter Istiqomah dan juga Ibu Maya, luar biasa. Hari ini kita ditemani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dan juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Ibu Maya Susanti. Baik, alhamdulillah sehat. Kita sangat bangga bisa mewakili perempuan bertiga di sini, gitu, bangga sekali ya Bu. Alhamdulillah ya. Apalagi di April masih semangat Kartini gitu. Masih terinspirasi semangatnya Raden Ajeng Kartini. Masya Allah, boleh sedikit Bu dari semangat ini di luar materi banget sih, di luar inti yang akan kita bahas tentang JKN. Tapi mengingat semangat beliau sebagai perempuan dan juga Kartini, pandangan Ibu bukan hanya sebagai sosok kepala dinas kesehatan begitu ya, tetapi sebagai sosok perempuan, sosok ibu, saudara perempuan, anak perempuan gitu. Jadi di momentum perayaan Hari Kartini kita jadi semakin sadar ya bahwa sangat bersyukur hidup di era kesetaraan gender di mana wanita itu diberikan keleluasaan untuk berkontribusi juga dalam pembangunan. Kalau saya di bidang kesehatan, saya makanya mengajak semua wanita itu meneladani sikap kemudian perjuangan beliau dalam memberdayakan wanita. Kan mau membangun Indonesia emas tahun 2045 kan harus dimulai dari sekarang ya. Tentu saja wanita bisa berkontribusi untuk memberdayakan diri dan keluarganya ya, mengupayakan kehidupan yang sehat, bermartabat, sejahtera, baik buat dirinya, buat keluarga dan masyarakatnya. Itu yang saya syukuri selalu Mbak. Wow, semangatnya luar biasa buat dirinya, keluarga dan juga masyarakat. Ini menunjukkan memang karena peran yang gak cuma ganda ya, tapi sudah jadi triple role women gitu ya. Multi peran gitu ya. Dimana itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, keluarga gitu, tetapi juga untuk komunitas atau masyarakat. Pandangan lain Bu Maya? Ya saya bersyukurnya kalau saya di sekarang ini ya, saya membayangkan bagaimana kalau kebebasan kita khususnya kaum wanita ini, kalau ada di zaman dulu ya, sebelum kita bisa berbuat leluasa begitu ya, begitu sulitnya. Makanya dengan diberikan kesempatan
dengan Raden Ajeng Kartini ini sudah mencontohkan kepada kita bahwa wanita ini bisa setara ya, kalau boleh disampaikan seperti itu, maka ya saya termasuk wanita yang berbangga diri bahwa saya bisa berbuat sama loh dengan bapak-bapak seperti itu. Setuju sekali, sepakat ya. Di sini nggak ada yang sepakat. Kalau ada yang nggak sepakat, out. Baik, ini bangga sekali sebagai perempuan kita juga bisa berbincang dan ini semoga sedikit mempengaruhi perspektif dan juga bagaimana cara pandang masyarakat terhadap literasi dan juga edukasi, di mana itu menjadi salah satu poin penting untuk memahami suatu problematika ataupun sebuah sistem. Kalau kita berbicara tentang jaminan kesehatan nasional, ini erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat memahami situasi dan juga kondisi saat ini, begitu. Ya, sekarang itu zamannya mengarus utamakan paradigma sehat, Mbak Putri. Kalau zaman dulu tuh kita sebut paradigma sakit, orang sakit dulu baru sadar untuk berobat, untuk merubah perilaku, tapi sekarang zamannya sudah berubah. Untuk menuju Indonesia sehat, ada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah paradigma sehat. Paradigma sehat itu bagaimana masyarakat berperilaku dan hidup di lingkungan yang sehat. Itu tentu saja perlu disupport dengan pengetahuan, pemahaman, kesadaran ya. Tentu saja yang paling utama adalah bagaimana membangun literasi kesehatan masyarakat ya. Itu salah satu yang untuk mendukung paradigma sehat. Kan kita nggak bisa menuntut perubahan perilaku kalau tidak didasari dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakatnya. Yang kedua baru pilar pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan bermutu. Dan yang ketiga sesuai dengan tema kita juga terkait pembiayaan. Kita butuh sistem pembiayaan yang kuat. Nah, dalam hal ini adalah sistem jaminan kesehatan nasional melalui program JKN. Tiga-tiganya ini kalau bagus semua insya Allah Indonesia sehat. Amin, 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 amin. Kalau dari Kota Magelang sendiri, ada ringkasan dari 3 pilar itu tidak, Dokter Isti? Jadi ringkasan kita memang sekarang mendukung transformasi kesehatan ya. Yes. Kalau Kementerian Kesehatan baru menggembor-gemborkan ya, menggaungkan terkait transformasi kesehatan untuk akselerasi pencapaian Indonesia sehat menuju Indonesia emas 2045. Yang saya matur tadi untuk mengarus utamakan preventif dan promotif. Jadi kita tuh tidak nunggu orang menjadi sakit dulu, tapi harus membangun perilaku pola hidup bersih yang sehat, membangun lingkungan sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat itu diarus utamakan. Kalau dulu mungkin pemerintah kita masih fokus di kuratif. Betul. Ya, ngobatin yang sakit-sakit, nanti promosinya nanti nggak apa-apa. Sekarang nggak, dari awal sudah harus ada screening kesehatan, lebih banyak literasi kesehatan supaya masyarakat lebih sadar untuk ber-PHBS dan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi kita pembiayaan kesehatan kita tuh tidak habis untuk ngobatin orang sakit. Betul. Dan ini merupakan perubahan atau pergerakan yang ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Yeah. Betul. Jadi ini juga sepertinya merupakan salah satu dampak atau efek positif dari literasi tadi. Ya, literasi yang harus kita support lagi lah. Betul. Karena memang literasi masyarakat terkait kalau ini tema kesehatan ya, literasi kesehatan itu masih cukup rendah ya. Contohnya literasi gizi. Berapa banyak masyarakat yang kalau membeli makanan itu membaca kemasan ingredientnya, membaca kalau beli obat baca peringatannya, itu kan bagian dari literasi ya. Kalau nggak biasa ya akhirnya banyak yang minum obat secara tidak rasional, makan secara sembarangan gitu Mbak. Itu hal yang sebetulnya sederhana tapi harus ada perubahan ya, perubahan mindset dan perilaku. Perubahan mindset dan perilaku dikarenakan ini ya sedikit dipaksa untuk menyadarkan diri ya. Iya. Nah ini penting kembali ke Ibu Maya, di mana literasi dan edukasi ini diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk membangun kesadaran kolektif begitu. Jika dikaitkan dengan jaminan kesehatan nasional yang berada khususnya di Kota Magelang, perkembangan sejauh ini untuk
posisi memberikan atau membangun kesadaran kolektif itu sendiri seperti apa, Bu Maya? Ya, betul. Jadi tadi yang disampaikan Dokter Isti ini sebetulnya merupakan PR kita bersama ya. Jadi tidak mudah mengubah mindset gitu ya untuk mengajak pola hidup sehat. Jadi jangan sampai kuratif rehabilitatif, kalau sudah cukup dengan promotif preventif itu saja gitu. Karena kan saya yakin semua orang tidak ada yang mau mendaftar sakit begitu ya. Nggak ada. Jadi kalau saya setiap sosialisasi, saya tanya-tanyakan pertama, ada yang mau sakit? Kalau udah mau sakit, saya daftarin dulu deh. Tapi nggak ada yang seperti itu. Nah, tapi memang kita masyarakat Indonesia ini memang kulturnya itu memang masih nunggu sakit dulu gitu ya, nunggu sakit dulu gitu. Khususnya untuk yang JKN ini ya. Rata-rata ya yang datang ke kantor kami memang yang akan mendaftar ya pasti sudah dalam posisi itu ya, jarang sekali ya, meskipun ada satu dua tetapi lebih mayoritas bahwa masyarakat yang datang sudah dalam tanda kutip kepepet begitu ya, padahal sebetulnya dalam hal ini rugi gitu ya. Kenapa? Karena pada waktu sakit dia baru daftar percuma, nggak bisa digunakan karena masih harus nunggu 14 hari baru bisa bayar, kemudian statusnya menjadi aktif. Nah, tetapi dalam hal ini kita mengedukasi ke masyarakatnya bahwa apalagi sekarang sudah dipermudah dengan sosmed ya. Ada IG, ada TikTok, ada Facebook, YouTube dan sebagainya. Bahkan podcast seperti hari ini gitu ya. Itu adalah mengajak bahwa ajakan kita perbanyak di dalam promotif preventif. Ya. Tetapi sekali lagi masyarakat ini memang ya tentu saja dengan educated yang bermacam-macam begitu ya, kita kemas sedemikian rupa supaya mudah dipahami begitu. Sehingga mungkin kalau yang mohon maaf edukasinya middle up mungkin mudah ngomong tentang asuransi begitu. Tetapi masyarakat yang secara umum begitu ya, pokoknya saya sudah daftar, semua harus dijamin begitu. Ya nggak bisa seperti itu juga ya, tapi bersyukurnya lagi dalam hal ini dengan sosmed yang sudah banyak, kita leluasa mudah menyampaikan. Khususnya dalam hal, tadi Bu Isi sampaikan, dalam hal pembiayaan ini, contoh-contoh kita berikan. Ya sebagai contoh misalkan, kalau tidak ada JKN ya misal, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk operasi jantung saja misalkan, butuh biaya bypass sampai 200 juta. Dengan adanya JKN, itu kan bahasa yang mudah gitu ya. Dengan adanya JKN, daftar JKN jangan nunggu sakit. Pada waktu sehat, cukup dengan misalkan kalau ya finansial terbatas, cukup dengan 35.000 saja. Ya kan? Itu manfaat yang akan diterima sudah boleh dibilang all in begitu ya. Boleh dibilang all in. Sampai dengan operasi bypass tadi yang disampaikan 200 juta itu. Nah, untuk seperti itu kita komunikasikan lagi bahwa satu pembiayaan 200 juta itu dengan membayar hanya iuran 35.000, kan kita butuh masyarakat yang sehat. Ya kan? Berapa coba? Dihitung pakai kalkulator aja butuh orang sehat berapa gitu kan. Nah, itu bahasa-bahasa yang mudah itu yang kita harus sering sampaikan. Ya, sehingga dalam hal ini kita juga mengajak kepada mitra kita Vaskes untuk memperbanyak membuat konten-konten, edukasi-edukasi. Ya, bahwa ayo kita mengajak masyarakat yang belum menjadi peserta JKN pada waktu sehat daftarnya, jangan pada waktu sakit. Percuma gitu. Contohnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ini menarik Bu, bagaimana kemudahan teknologi saat ini yang semua berada di genggaman gitu ya. Tinggal scroll kayak semuanya itu sudah ada di sana. Apalagi tadi juga banyak sekali inovasi yang dilakukan untuk melibatkan tenaga-tenaga kesehatan untuk memberikan informasi dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ringan, yang sangat mudah dipahami sehingga masyarakat pun tidak perlu bingung atau ambigu dalam memahami suatu kondisi. Tapi yang menarik, semua ini sudah serba dimudahkan, didekatkan dengan inovasi-inovasi gitu. Tetapi tentu saja masih ada kendala atau tantangan begitu ya.
tantangan yang membuat ini masyarakat itu masih menggunakan pola pikir yang sama, yaitu daftar ketika sakit begitu. Kalau menurut Bu Maya sendiri apa melanjutkan tadi yang disampaikan, apa yang masih menjadi kendala dalam penyampaian informasi yang sudah semuanya serba masif dan juga mudah, tetapi ini masih ya proses ya Bu ya? Ya itu tadi yang saya sampaikan, edukasi kita ini harus bermacam-macam gitu ya versinya gitu ya. Dan tentu itu pun sudah kita lakukan, masih kita harus mengimprovisasi ya supaya kendala-kendala yang kita hadapi dapat terminimalisir, ada solusinya seperti itu. Ya ini tim saya ini ada di sini nih, tim konten ya, itu ada Pak Agung ya, ada Mbak Rika dan Mas Cipto. Ini hampir setiap hari ya kita membuat konten. Baik itu melibatkan pegawai itu sendiri ya, atau mungkin kita bisa memaksimalkan dari masyarakat atau penduduk yang datang ke kantor untuk memberikan baik itu testimoni gitu ya. Atau mungkin kita menanyakan apa sih kebutuhannya datang ke kantor seperti itu ya. Dan harapan kami dengan cara-cara yang menurut kami sudah kami buat atau kita kemas semudah itu gitu ya. Harapannya dapat lebih meminimalisir terhadap kendala-kendala yang dihadapi. Ya, jadi ya itu tadi mungkin senjata kami ya memperbanyak konten. Perbanyak konten ya. Dan konsisten mungkin ya Bu ya. Ya. Karena mungkin prosesnya sudah sampai di sini, tapi nanti kalau nggak lanjut bisa jadi mulai dari awal. Biasanya sosial media seperti itu. Tapi ini menarik sekali yang disampaikan Bu Maya. Ada yang mau ditambahkan Ibu? Termasuk juga kanal-kanal ya di kami itu kita perbanyak. Kanal-kanal untuk mengakses kami itu perbanyak, baik di kantor kami maupun di provider yang kerjasama dengan kami. Termasuk sekarang kita sudah mengajak pemerintah desa, kalau di kota ini ada kelurahan gitu ya, untuk menjadi partner kami. Ya, untuk menjadi partner kami, tentu saja kita berikan edukasi sebelumnya sebagai kepanjangan tangan kami. Ya itu harapannya, ikut mengedukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu bisa meminimalisir hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang tadi kita bahas seperti itu. Wow ya, jadi mulai dari mengaktifkan teknologi, social media ataupun digital platform begitu, tetapi juga melibatkan masyarakat sehingga bisa lebih dekat. Dari Dokter Isti, mungkin dari Dinas Kesehatan tersendiri itu apa upaya-upaya serupa yang juga turut dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif dalam berliterasi dan juga edukasi khususnya dalam program JKN? Silakan Ibu. Ya, kami ini fokus di pelayanan dasar ya, pelayanan kesehatan. Ada banyak sekali program di samping JKN, tapi semua program itu yang paling penting adalah angka partisipasi dan peran serta masyarakat. Kan sasarannya masyarakat ya. Kalau masyarakatnya nggak tahu ya bagaimana program itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi intinya selain membuat program kerja yang baik, kita juga mengupayakan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Supaya apa? Supaya ada kemandirian juga dalam memanfaatkan program-program kerja kita termasuk layanan JKN. Ya kalau angka partisipasinya aja rendah ya sulit ya. Jadi program itu kan akhirnya tidak bisa efektif, efisien menjangkau semua sasaran. Makanya semua tenaga kesehatan itu kan agen promosi kesehatan ya. Betul. Mereka punya tugas untuk bisa melakukan komunikasi efektif kepada individu dan keluarga serta kelompok masyarakat. Kemudian bagaimana melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap program-program yang dijalankan pemerintah, termasuk pentingnya jaminan kesehatan. Bahkan mereka itu gatekeeper Mbak. Jadi misalnya ibu hamil kok belum punya jaminan, aduh eman-eman ya. Itu akhirnya ditangkap, diberikan konseling, Bu sebaiknya ini mumpung masih 3 bulan, Mbak punya jaminan. Kalau ada kesulitan nanti akan dibantu. Jadi
petugas kesehatan kita itu sudah terbiasa untuk menjadi apa ya? Edukator, fasilitator, mediator, promotor, katalisator, apalagi bukan provokator ya. Jadi intinya untuk mendukung program-program pemerintah yang sudah baik ini butuh pemahaman, pengetahuan, kemudian kesadaran dari masyarakat. Untuk itulah butuh promosi yang seluas-luasnya, menggandeng sebanyak mungkin stakeholder, sampai ke kader-kader kesehatannya juga dibekali. Kan andalan kita di masyarakat di Posyandu itu kader kesehatan. Mereka juga diberikan pembekalan, literasi terkait program-program kesehatan. Intinya dibekali kemampuan untuk komunikasi efektif juga kepada masyarakat supaya semua program yang kita jalankan ini bisa diterima dengan baik. Dari menarik yang disampaikan Dr. Istiqomah ya di mana bahwa sasaran atau goalnya pada dasarnya adalah masyarakat. Jadi memang partisipasi masyarakat ini menjadi tolok ukur begitu. Nah ini adakah feedback langsung dari masyarakat Bu terkait program-program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah ataupun mungkin khususnya jaminan kesehatan nasional itu sendiri, dan kemudian selain respon dan juga feedback mungkin ya, adakah mungkin evaluasi atau hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat tapi belum terjawab dalam program kesehatan yang ada? Jadi semua layanan kita itu memang butuh namanya monitoring, evaluasi, termasuk feedback dari penerima manfaat ya. Kan kita nggak bisa melihat dari sudut pandang pemberi layanan terus. Kita kalau layanan publik kan udah terbiasa untuk menggali juga bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima layanan kita, bagaimana kepuasan peserta JKN itu sampai ada sistemnya ya, ada survei kepuasan masyarakat, ada yang walkthrough ya, yang setiap saat ada assessment. Apakah provider layanan kesehatan itu sudah sesuai dalam melaksanakan standar pelayanannya? Apakah masyarakat dilayani puas atau tidak? Itu termasuk bentuk-bentuk feedback. Dan feedback dari masyarakat itu penting untuk kita penyelenggara layanan supaya untuk terus bisa berbenah. Termasuk dalam hal mereka itu sudah paham atau belum ya dengan dengan syarat dan ketentuan berlaku dari BPJS, dengan syarat-syarat pelayanan dan lain-lain. Wong kita sudah roadshow keliling kelurahan aja ya, mesti tetap masih ada yang belum tahu. Akhirnya baru sakit kok ya baru daftar gitu loh. Kemarin-kemarin itu kemana aja, apa yang nggak pernah ikut sosialisasi pas rapat RT atau apa belum pernah dengar, atau memang sudah tahu tapi karena belum kepepet gitu. Itu selalu ada Mbak di masyarakat ya. Jadi kita harus tetap konsisten melakukan KIE dan mengupayakan semua program yang berjalan baik ini bisa sustain, bisa berkelanjutan. Ya, amin amin. Menarik ini. Tambahan dari Bu Maya mungkin terkait feedback masyarakat ini pasti juga, tapi tadi sudah disampaikan juga ya bagaimana mungkin dari survei online ataupun banyak sistem-sistem ya kritik saran untuk mengetahui apa sebenarnya masukan atau feedback dari masyarakat gitu, dan sekaligus mengukur kepahaman masyarakat. Adakah juga contoh konkretnya Bu Maya? Nanti silahkan. Ada, karena itu justru menjadi suatu instrumen membangun ya, sebagai data membangun untuk kami. Jadi setiap kali peserta JKN, khususnya yang mendapatkan pelayanan kesehatan di mitra kami, baik di tingkat pertama maupun lanjutan, mereka tuh harus mengisi, ada kami aplikasi ya, istilahnya kesan. Jadi kesan itu untuk apakah dia ngantri lama, dokter praktek tidak sesuai dengan jadwal praktek gitu ya, dan sebagainya. Dokter melayani dengan cemberut gitu ya, ada yang seperti itu. Perawatnya galak dan sebagainya, itu ada. Ya, itu secara langsung bisa diakses juga di mobile JKN, itu juga ada. Kemudian kalau misalkan ada masyarakat yang masih belum menggunakan gadget, di masing-masing vaskes juga ada fasilitasnya untuk mengisi itu, dan itu kita wajibkan. Karena itu yang bisa kita gunakan untuk bahan evaluasi. Apakah provider tersebut memang sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan kita bekerja sama atau tidak, begitu. Kita juga menggunakan
media yang lain ya, seperti kita sudah ada Google Review gitu ya. Di situ kita bisa melihat bahwa dan di semua vaskes yang bekerja sama dengan kita itu sudah harus mewajibkan ya bahwa pelayanan yang diberikan di vaskes tersebut, masyarakat wajib memberikan apa namanya, yaitu tadi feedback. Ya, seperti apa pelayanannya diberikan, apakah sudah sesuai atau belum. Di situ akan kelihatan mana masyarakat yang benar-benar mencoba untuk apa ya, memanfaatkan celah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nanti akan kelihatan. Ya, sebagai contoh misalkan kalau di JKN itu berobat kan memang terstruktur berjenjang. Jadi dari tingkat pertama kalau bukan kasus unit gawat darurat atau bukan kasus gawat darurat, maka dia harus melalui lini di tingkat pertama seperti itu ya. Tapi ada, saya lebih suka langsung berobat ke spesialis misalkan. Berarti kan tidak mengikuti prosedur. Nah, itu akan kelihatan. Nanti akan kita evaluasi. Seperti itu apa tidak? Kalau memang kenyataannya adalah mungkin dari salah satu provider kita yang tidak memberikan pelayanan semestinya, maka di situ akan kelihatan. Dan dari hasil Google Review itu pun ya kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Termasuk kita juga menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiga itu surveyor, ya surveyor untuk baik itu penilaian yang dilakukan oleh petugas kami yang ada di kantor, penilaian kepada peserta yang dilayani di kantor, di rumah sakit, badan usaha, hampir semua segmen sih ya. Kita mintakan masukan sebagai masukan kepada kita untuk penyempurnaan termasuk juga mungkin ada usulan gitu ya. Misalkan peserta maunya seperti apa sih dengan pelayanan yang sudah seperti ini ya, tentu disesuaikan dengan apakah ini relate nggak dengan program yang kita yang kita kelola seperti itu. Kalau memang tidak ya tentu ada pertimbangan tersendiri ya. Tetapi kalau misalkan seperti ini, jadi dulu sebelum ada mobile JKN tentu berbeda dengan posisi sekarang dengan ada mobile JKN. Mendaftar cukup di rumah. Kalau dulu mendaftar di rumah sakit, yang antri itu sendal jepit, sepatu, helm, jaket, dan sebagainya. Ya, bahkan dulu viral sekali ya, hampir di semua daerah. Properti ikut antri ya Bu itu, ya? Jaket, kemudian ada sepatu, sendal ikut antri di mesin antrian yang ada di rumah sakit. Kalau sekarang saya bisa pastikan mungkin itu sudah tidak ada lagi ya, karena memang mendaftar bisa sudah dari rumah begitu. Tetapi terkait dengan apa yang sudah kita kembangkan ya menuju ya, memang semua tidak ada yang sempurna. Tetapi harus ada perbaikan, harus ada perkembangan. Ya, makanya dari kanal-kanal itulah tadi kita mendapatkan feedback dari peserta. Jadi mestinya kalau mungkin Mbak Putri ada masukan dari yang sudah kita lakukan ini, ada yang mungkin lebih bisa kita kembangkan, boleh. Atau mungkin teman-teman semua dari jurnalis juga yang bisa memberikan masukan terkait dengan itu akan membuat kita jalannya jadi lebih baik. Ya, karena kita sekarang ini kan sudah dengan rekan-rekan media ini kan sudah partner lah gitu ya. Karena tanpa rekan-rekan media kita kayaknya agak sulit untuk bisa maju. Karena satu saja ya media sudah bersuara hal baik gitu, maka masyarakat tidak hanya dengan cetak, media elektronik, medsos pun sekarang juga sudah begitu cepat diakses. Maka kita akan lebih mudah langkahnya. Sehingga kita bersyukurlah dengan adanya era yang seperti sekarang ini. Betul. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, mungkin juga publik dan juga tadi sempat disinggung Bu Maya ya, jurnalis yang mau memberikan feedback, please welcome di kanal-kanal. Nah, yang menarik tadi disampaikan Bu Maya adalah melibatkan pihak ketiga atau surveyor-surveyor yang diharapkan ini pihak yang profesional yang bisa mengelola dengan baik begitu ya masukan atau feedback dari masyarakat dari semua kanal sehingga ini bisa dikelola lebih objektif dan juga transparan. Ini menarik sekali. Kalau dilihat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan begitu ya Bu ya, feedback, evaluasi, monitoring segala macam, sebenarnya apa indikator yang ingin dicapai khususnya di Kota Magelang sendiri itu? Poin-poin indikator mungkin ya yang menyebutkan bahwa kayaknya ini sudah lulus, kayaknya ini belum lulus begitu. Ada tidak Ibu seperti itu? Saya? Bu Maya. Ya, oke.
Tentu saja karena kita ini kan bergerak di bidang sebenarnya jasa ya. Jadi tidak kita kelola sendiri, tapi kita menggunakan pihak ketiga, provider. Ada FKTP, puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, ada rumah sakit gitu ya. Sehingga dalam hal ini tentu kita harus melakukan perjanjian kerjasama. Kita harus sepakat. Dan kesepakatan itu ada dasarnya. Ada regulasi yang mengatur. Ya, sebagai contoh misalkan dari Kementerian Kesehatan mengatur bahwa diagnosa harus begini dilayani di tingkat pertama. Mana saja yang harus ke unit gawat darurat. Jadi tidak semua orang sakit harus ketemu spesialis seperti itu ya. Nah, sehingga indikator-indikator itu dituangkan di dalam perjanjian kerjasama kita dengan provider. Sebagai contoh kita berbicara pelayanan yang ada di provider gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini indikator-indikator itu terukur. Betul. Ya, jadi misalkan kita kerjasama dengan rumah sakit, dok, ini Pak Direktur, kerjasamanya adalah dokter praktek dari jam sekian sampai jam sekian. Itu harus dipenuhi. Jangan sampai, apalagi sekarang era transparansi ya, hampir semua rumah sakit memasang praktek dokter X dari jam sekian sampai jam sekian. Dan di mobile JKN pun Mbak Putri, itu masyarakat sudah bisa mengetahui. Oh, oke. Ya, sebagai contoh misalkan dia harus rawat inap di rumah sakit tertentu, haknya kelas 2, kelas 1, atau kelas 3, di situ kosong apa tidak? Ada apa tidak? Atau mungkin sudah penuh, saya kalau misalkan perlu rawat inap, perlu ke rumah sakit yang lain kalau di situ sudah kosong. Jadi kesepakatan-kesepakatan kita dengan provider itu sudah tertuang sebagian ada di mobile JKN. Sehingga transparansi ini begitu mudah untuk diakses oleh masyarakat. Ya, semua kemudahan sudah diberikan, semoga masyarakat juga bisa menangkapnya dengan baik. Ada tambahan lain dari Dr. Risti? Kalau saya dari sisi pemerintah ya, intinya apa yang kita lakukan pembangunan bidang kesehatan termasuk dengan JKN itu utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Baik. Ya, bisa dilihat dari angka harapan hidup yang semakin meningkat, menurunnya prevalensi penyakit, angka kematian ibu, bayi dan balita. Kemudian kalau dari JKN meningkatnya angka kepesertaan, angka keaktifan, kemudian yang tak kalah penting adalah indeks kepuasan masyarakat. Ya, seperti itu Mbak. Sebetulnya banyak indikator ya. Yes. Ada banyak banget pokoknya. Mungkin next kalau time kita diceritain. bisa bahas ya. di episode berikutnya ya. Cuman nggak cukup ini kayaknya seharian. Cuman asal itu semua tercapai, intinya program kita sudah bagus lah ya. Tinggal ditingkatkan terus gitu. Baik, terakhir Dr. Risti, apa yang ingin disampaikan kepada publik atau mungkin poin-poin yang belum sempat tersampaikan? Singkat saja. Jadi intinya saya ingin mengajak semua siapa saja ya di mana saja untuk meningkatkan kesadaran kita terkait pola hidup bersih dan sehat dan gerakan hidup masyarakat sehat. Jadi kita utamakan paradigma sehat supaya tidak ketergantungan dengan pengobatan ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan JKN ini sangat program yang sangat butuh kita dukung karena manfaatnya memang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Risti. Dilanjutkan Ibu Maya, apa yang ingin disampaikan kepada publik? Highlight obrolan kita hari ini. Oke, karena saya membawa misi JKN ini ya. JKN di Kota Magelang sudah bagus sekali. Kami mengajak kepada masyarakat secara keseluruhan, mumpung ada JKN ini ya, dimanfaatkan bahwa kalau dalam kondisi sehat sekarang adalah masa yang sangat penting untuk segera mendaftarkan. Karena yang namanya resiko sakit kita tidak akan pernah tahu. Semua orang, penduduk pasti beresiko untuk sakit. Sehingga jangan sampai terlambat mendaftar. Sehingga mengajak bagi yang penduduk belum memiliki perlindungan JKN, daftarlah pada waktu sehat. Seperti itu, makasih. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Istiqomah dan juga Ibu Maya Susanti. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Selamat kembali bertugas. Baik,
Teman-teman dan juga pemirsa yang berada di YouTube official PWI Kota Magelang, hari ini kita telah berbincang, mendengarkan suara dan juga berdiskusi. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi juga kita bisa meramu sebuah strategi kondisi agar kita bisa menghadapi keadaan yang lebih baik. Dari Dokter Istiqomah dan juga Ibu Maya, gambaran lebih jelas secara terbuka bahwa jaminan kesehatan nasional tak sekedar jargon, namun adalah harapan untuk setiap anak bangsa yang menantikan. Inovasi dan juga kolaborasi menjadi kunci utama. Bukan hanya itu, kesadaran kita juga harus ditingkatkan agar akses layanan kesehatan tak lagi sekedar impian. Mari bersama kita jaga hak ini dengan bijak. Kesehatan adalah milik bersama, bukan hanya milik segelintir orang yang kaya. Mari kuatkan tekad untuk kesehatan yang hakiki, agar setiap insan hidup dalam kebahagiaan dan harmoni. Saya Putri Rahmadani, sekali lagi selamat Hari Pers Nasional 2025 dari PWI Kota Magelang untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.